Hadirin hadirat shaimin dan shaimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas tentang overview atau boleh jadi sekilas atau memahami tentang ekonomi syariah. Kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, bagi kita yang belum pernah mendengar, boleh jadi kata-kata ekonomi syariah ini adalah asing di tengah telinga kita. Tapi ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bicara tentang ekonomi syariah, sebetulnya umat Islam di Indonesia ini sudah biasa menggunakan ekonomi syariah. Hanya saja tidak sadar bahwa mereka sudah menerapkannya. Di antaranya di dalam ekonomi syariah kita mengenal ada yang namanya sistem bagi hasil atau sistem paruan. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga. Bisa kita lihat di tengah masyarakat kita, umpamanya kita punya sawah. Karena kita tidak bisa mengelola sawah itu, kita cari orang yang menggarap sawah kita. Ketika sawah kita digarap, nanti ada sistem perjanjian. Kalau panen dibagi, kalau tidak panen tidak dibagi. Bahwa sebetulnya ekonomi Islam sudah dipraktekkan, kita tidak sadar. Dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi syariah pun dikenal ada yang namanya sistem asuransi. Sistem tolong menolong, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Konsep di dalam ekonomi Islam adalah kita sangat diperintahkan untuk tolong menolong. Ada yang sekarang dikenal dengan istilah asuransi syariah. Sebetulnya embrio asuransi syariah pun sudah dipraktekkan oleh kita sebagai umat Islam. Contohnya ada tradisi di masyarakat kita. Ketika ada orang yang meninggal dunia, pakai istilah ada uang takziah. Siapapun yang meninggal dunia pasti ada uang takziah. Membantu ta'awun, siapa yang meninggal, insya Allah pasti akan dibantu oleh kawan-kawan sesama muslim lain. Dalam praktek ekonomi sekarang, ternyata konsep ta'awun dikembangkan dengan adanya model asuransi syariah. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam tidak hanya perbankan saja. Karena sekarang banyak bermunculan bank-bank syariah. Dulu BRI sebelum adanya BRI Syariah kan menerapkan sistem konvensional dengan sistem bunga. Makanya dulu BRI sering diselewengkan namanya BSE Bank Rakyat Indonesia karena menerapkan sistem bunga, dikategorikan BRI waktu itu jadi Bank Riba Indonesia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada BRI Syariah. Dulu BTN lebih cenderung ketika melakukan pembiayaan ngasih modal untuk baik itu buat bekerja, buat usaha, buat pembiayaan properti, pembiayaan mobil dan lain sebagainya. Awalnya pakai sistem bunga. Sekarang sudah ada namanya BTN Syariah, sehingga BTN Bank Tabungan Negara diselewengkan juga dulu itu kan. Kalau sekarang karena udah taubat, akhirnya BTN Bank Taubatan Nasuha. Karena kenapa? Menerapkan sistem syariah.
Jadi ekonomi syariah tidak hanya bank sekarang sudah ada bank umum syariah. Bank awal yang pertama kali berdiri di Indonesia yang menerapkan sistem syariah adalah Bank Muamalah tahun 1990. Dulu mantan presiden almarhum itu susah menyebutkan karena ekonomi Islam lebih cenderung pakai bahasa Arab. Bank Muamalat salah nyebut jadi bank mualamat. Salah nyebutnya sekarang juga kalau kita menggunakan konsep di perbankan syariah sering banyak di kata-kata istilahnya syariah. Ada namanya murabah, kita nggak bisa nyebutnya murabah. Apa itu murabah? Murah rebah lagi. Ada yang nanti musyarakah, berserikat kerjasama, bingung apa namanya musyarakah. Jadi kamu serakah. Yang lebih parah lagi ada kata-kata yang panjang sekali. Namanya IMBT. IMBT itu apa? IMBT kepanjangan Ijaro Muntahiyah Bitamlik, kan bingung nyebutnya. Akhirnya pokoknya Pak akadnya apa itu yang muntah-muntah. Tapi sekarang sudah banyak istilah-istilah Arab itu sudah disederhanakan, tabungan, deposito dan seterusnya kira-kira, atau pembiayaan dan lain sebagainya. Overview kita bicara tentang ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Apa sama dengan ekonomi konvensional? Di layar sudah ada belum nih Pak Yasin? Sudah ya? Nah, baru judulnya. Ya, ini baru judulnya bisa-bisa. Kalau saya belajar ekonomi Islam ini dari S1 sampai S3 masih harus belajar juga Pak. Jadi kalau cuma kajian setengah jam, baru cuma satu halaman aja itu masih wajar. Baik, Bapak Ibu sebelumnya kita akan coba lihat. Nah, ini sebetulnya ada videonya tapi kita nggak tahu ini apakah bisa atau tidak. Videonya bagus sekali. Yang intinya dalam video ini mohon maaf ini tidak bisa ini. Kalau ini bisa, ini menggambarkan ternyata perkembangan ekonomi syariah mencuat bukan hanya di Indonesia saja, sampai luar negeri. Ketika krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, di Amerika tahun 2008, 2011, di Eropa, mereka menyatakan kematian ekonomi kapitalis. Induk dari malapetaka adalah apa? Bunga spekulasi. Kenapa tiba-tiba menjadi inflasi di Amerika Serikat? Tak lain tak bukan karena tadi uang dibungakan, uang dengan uang, barter uang dengan uang. Kalau dalam ekonomi Islam, dalam istilah kajian fikih muamalah, itu dinamakan kalau ada kelebihan itu namanya riba. Umpamanya Pak Haji Yasin punya uang 1 juta, saya pinjam 1.100.000, ini yang namanya riba. Yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, konsepnya apa? Ketika bunga dihilangkan, konsep Islam itu adalah jual beli yang ditawarkan. Biar supaya kita tidak transaksi menjadi sistem ribawi, harus dirubah, dibarter, jangan uang dengan uang tapi uang dengan barang. Kalau tadi 1 juta saya pinjam 1 juta, kemudian saya kembalikan 1.100.000 menjadi riba. Bagaimana biar supaya tidak jadi riba? Ketika uang 1 juta tadi boleh jadi dibelikan oleh Pak Yasin. Beli apa? Handphone BlackBerry second, kemudian dijual ke saya 1.100.000, boleh nggak? Boleh, karena berubah. Bukan mislan bimislin, sama bentuknya, tapi ada barang, ada uang real. Dalam sistem ekonomi syariah seperti itu. Tidak ada istilah bunga-bunga. Bahaya dari bunga adalah apa? Timbul inflasi yang luar biasa. Yang bisa kita lihat di Indonesia krisis tahun 97-98. Padahal bank-bank nagrak, bank-bank nasional sudah mendapatkan BLBI, bantuan likuidasi Bank Indonesia.
Tapi ternyata karena menerapkan sistem bunga, banyak yang kolab, dilikuidasi, bahkan di merger. Dulu ada namanya bank-bank, 4 bank raksasa menjadi sekarang Bank Mandiri. Karena kenapa? Menerapkan sistem bunga, bukan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah konsep profit and loss sharing. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 akad yang bisa kita lihat. Rasulullah dengan Siti Khadijah waktu itu belum menjadi istri beliau, itu ada akad yang namanya adalah akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad sistem bagi hasil. Pemilik modalnya adalah Siti Khadijah, dikenal dengan namanya orang yang memiliki modal, sohibul mal, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki modal. Kalau orang yang memiliki mal namanya apa? Sohibul mal, orang yang memiliki mal. Karena mal asal katanya itu harta. Banyak bahasa Inggris yang berasal dari Arab. Gula itu kan sukarun, jadi sugar. Dan masih banyak lagi kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Oleh karena ada transaksi, Rasulullah mudorib yang mengelola. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi, resikonya bersama-sama. Tapi ingat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam konsep dan prakteknya Nabi Muhammad ketika berbisnis nggak pernah rugi, untung terus. Nah itu dengan konsep mudharabah, sistem bagi hasil karena Rasulullah berjualan. Yang kedua, konsep Rasulullah akad dengan pembeli, yang namanya murabahah, akad jual beli, ada keuntungan. Cuma beda zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu Rasulullah ketika berjualan, versi keuntungannya itu versi penjual, pembeli. Ketika Rasulullah misalkan beli barang jeruk misalkan 10.000, bilang ini jeruk dari sana 10.000, terserah mau dijual. Apa ente mau beli berapa? Mau ngasih untung berapa? Kalau orang sekarang bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena saya cek dan saya cermati ada 2 motif yang berbeda. Pertama dari sisi penjual. Kalau Rasulullah jujur, dulu Rasulullah jujur, Al-Amin dikenal. Dulu Rasulullah Al-Amin dipercaya, sekarang Al-Amin masih di penjara. Al-Amin Nasution. Nah bisa kita lihat, dulu Rasulullah jujur, pembelinya juga ada keinginan membeli keuntungan. Kalau sekarang nggak bisa. Ada orang jualan kain, dibilang, Pak Yasin, ini saya jual kain harganya 100.000, dari sononya beli 100.000, padahal beli 50.000. Tidak jujur. Belum lagi dari sisi pembeli, ditanya, Pak Yasin, ini berapa duit ini kain? Dari sono apa 100.000? Ya udah saya bayarin dah 40.000. Nggak ada keinginan. Makanya sekarang konsepnya murabahah, margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktek ekonomi syariah, lagi-lagi bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya bank syariah. Ini bisa kita lihat sebelum nanti saya akan mengerucut, mudah-mudahan waktunya cukup, bisa nanti membedakan bagaimana ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau ekonomi sosialis dan kapitalis. Ini bisa kita lihat adanya perkembangan keuangan dunia. Sekarang di dunia ini sudah mulai melihat betapa hebatnya ekonomi